Aman, oke, saya rasa nggak masalah ya. Sering. 3, 2, 1. Oke ya. Aman, oke, saya rasa nggak masalah ya. Sering dinyalakan ya. Ini juga sama untuk yang PO ya. Jadi ini ada diagram batang ya. Cuma ya agak unik juga ya pertanyaan di situ ya normal-normal saja pertanyaannya ya. Oke, ada dua bahan yang diproduksi, ada kayu gergajian sama kayu lapis. Datanya lengkap 2016 sampai 2020 semua sudah ada ya, merah sama biru jelas. Berdasar data diagram di atas, berapa persentase produksi kayu gergajian yang paling besar? Yang dibahas di situ hanya kayu gergajian yang paling besar. Jelas ya. Kalau ditanyakan gergajian yang paling besar, ya otomatis cari aja yang paling gede. Jelas ya, produksi yang paling gede untuk gergajian itu yang warna merah. Jadi nanti adalah tahun 2020. Yang ikut mau dia dihitung dalam bentuk persentase ya sama saja. Kalau enggak ya dilihat secara umum jelas dia nilainya paling gede karena dia paling menjorok ya. 3, 2, 1. Oke, sama. Yuk lanjut. 4 ya. Masih dengan tipe yang sama ya, masih dengan tipe yang sama. Soalnya sama. Nah ini kamu disuruh memprediksi di tahun 2021. Jadi di tahun 2021 nanti kalimat yang paling tepat menggambarkan produksinya apa. Oke ya. Jadi kalau mau lihat prediksinya, itu kalau kamu lihat yang biru itu kan dia cenderungnya gini ya. Pertama di sini, kemudian naik, kemudian turun, naik lagi. Lah itu nggak jelas. Susah untuk memprediksi sesuatu yang dia naik turun. Maka kalau kamu lihat yang merah aja, karena yang merah itu kan memang cenderungnya naik terus. Maka secara umum ya cari aja kalimat yang di situ menyatakan bahwa dia naik terus. Yang dibahas apa? Yang merah. Kalau yang merah berarti gergaji. Berarti artinya yang kayu lapis nggak usah dilihat, lapis nggak usah dilihat, lapis nggak usah dilihat, lapis nggak usah dilihat. Karena yang dilihat adalah yang konstannya tetap ya. Tinggal B atau D? Oke, yang B. Produksinya sama dengan tahun sebelumnya. Di situ tidak ada yang menyatakan bahwa yang merah itu sama, selalu meningkat. Maka lebih condong nanti kalimat yang betul adalah yang D. Produksinya lebih besar dari tahun sebelumnya. Gitu ya. 3, 2, 1. Wes, aman ya. Saya rasa nggak masalah. 25. 25 di situ untuk pertanyaan masih sama. Tahun berapa selisih produksi kayu gergaji dan kayu lapis yang paling kecil? Sekali lagi, sebenarnya datanya cuma ngelihat makanya PU kalau dirasa PU ya harusnya sih bisa ya. Untuk PU untuk ya nggak tahu nanti untuk yang verbal sudah. Tapi kalau numeriknya sih saya rasa kalau dari 10 nomor betul 9 atau 8 saya rasa harusnya mampu ya. Semua siswa neutral harusnya mampu. Dengan latihan modul yang sama, modul yang mirip, tryoutnya juga kita bikinkan hampir sama persis ya. Makanya dengan clue soal yang ternyata seperti ini harusnya dari 10 nomor 9 oke lah ya. Syukur-syukur bisa 10-10-nya nanti betul ya. Jadi 25 itu adalah jelas kalimatnya ya. Pertanyaannya gitu aja ya. Selisih yang paling kecil ya. Kalau kamu lihat hitungannya boleh jelas ya. Kalau hitungan selisih paling kecil itu kan ketika semakin deket nah. Ini kan agak jauh, ini agak jauh, ini agak jauh, ini agak jauh. Ya wes paling dekat ini kenapa? Karena 0. Nah, kenapa 0? Ya karena produksinya sama-sama 5. Artinya di tahun 2018 ya produksinya pasti yang paling kecil ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Nanti ada yang nanti diagramnya itu mendatar ya. Yang satunya itu tegak, yang satunya tegak. Maka untuk yang PU numerik kita coba bahas dulu yang satu paket aja ya. Nanti paket yang satunya itu sebenarnya mirip ya. Tapi yang satunya itu tegak ya. Sama aja cara bacanya sama aja ya. Tegak mau tidur ya tetap sama aja ya. Oke, lanjut di nomor setelahnya ya. Nah, makanya tak bilang tadi, mungkin barangkali nanti kalau ada ketikan yang memang nanti keliru atau seperti apa ya barangkali ya nggak apa-apa ya. Karena jelas nggak jelas kita juga memburu waktu ya. Makanya nanti kalau mungkin ada yang kurang atau plus minusnya atau apa, kalau di matematika kan memang sensitif ya. Mungkin kalau yang di bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya mungkin EYD-nya sih ya. Tapi kalau di mat ya nanti agak sensitif juga terkait dengan plus minus dan lain-lainnya ya. Nah, seperti tak bilang kemarin ternyata pola bilangan itu juga masih ada ya. Dan ini contohnya ya. Di situ untuk 4 jam pertama ada 7, kemudian 12, kemudian 9 dan 14. Dan enggak tahu ya.
Satunya jumlah pengunjung selama 4 jam pertama ada 10, kemudian 12, 16, dan 22. Jika trennya itu ternyata tetap, berapa jumlah pengunjung di jam kelima? Ya udah, kamu cari pola biasa aja. Ditambah 5, dikurangi 3, ditambah 5, dikurangi 3. Jelas ya? 11. Oke ya. Berikutnya sama, ditambahi 2, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8. Nanti 30. Ya wes, nanti yang C ya. Nah, itu pola biasa seperti biasa. Saya rasa juga nggak terlalu masalah ya. Oke. 3, 2, 1. Yuk lanjut ya. 27. Nah, kalau yang ini saya sama persis ya. Kebetulan untuk yang tahun 2023 kemarin modelnya agak beda. Nah, ini miripnya malah di tahun 2022 ya. Mana yang paling mendekati? Jelas 3,3/4. 3/4 itu kan sama aja 3,75. Oke ya. Sementara 2,82 tak tulis di bawah. Ya karena selisih ya berarti dikurangi. Karena dikurangi ya. Nah, ini 3 hilang 2. Nggak masalah ya, naik jadi 17 ya. Nah, kurangi 8 dapat 9 ya. Kalau misal ya disuruh yang paling mendekati kan berarti cari yang paling dekat, berarti kan nilainya 0,93 ya. Nah, artinya kan posisinya di sebelah sini 93% ya. Nah, kalau ke contoh ke 90 0,03 kali, kalau 95 0,02 ya. Kalau ditanya paling dekat ya nanti jawabannya adalah yang paling mendekati ya. PO aman pokoknya ya. Tes, lanjut perbandingan ya. Ada kacang kedelai, kemudian kacang koro, kemudian kacang hijau sama ragi ya. Itu katanya 3 bahan pertama berbanding 3, 4, dan 1. Oke. Jika berat ragi adalah 1/9 dari berat kacang kedelai, jadi ragi dengan kacang kedelai itu katanya dibanding 1/9 ya. Artinya kalau ragi dibanding dengan kacang kedelai, oh kedelai ya, kacang kedelai. Nah, itu nanti ya berarti 1/9 gitu ya. Berarti artinya kalau raginya 1 ya nanti kacang kedelainya dapat 9 gitu ya. Jika berat ragi yang digunakan adalah 20 gram, berat kacang hijau yang digunakan. Nah, makanya ini kan ada buru-buru ngetiknya ya, nggak apa-apa. Nanti ada salah-salah kata, salah dikit, asal dia hitungannya betul ya sudah aman gitu ya. Nah, jadi kalau di sini yang digunakan katanya adalah 20 gram, otomatis ininya kan pasti kalau 1/9 berarti dapat 180 gram. Oke ya. Yang ditanyakan adalah kacang kedelai. Kacang kedelai ya. Oh, kacang hijau ya. Kacang hijau berarti kan punya perbandingan 1 dibanding dengan tadi yang pertama kacang kedelai ya. Itu nanti 1/3. Berarti kalau kacang hijaunya yang ditanyakan dia punya 1 bagian dari 3 bagian. Karena yang diketahui 3 bagian untuk 180 gram. Oke ya. Jadi nanti kacang hijaunya adalah 60 gram. Jadi yang ya. Ya nanti permainan perbandingannya tinggal dimainkan aja. Jadi ini saya rasa juga perbandingannya perbandingan biasa. Toh perbandingan juga perbandingan senilai ya, bukan yang berbanding. Jadi nggak usah yang dibolak-balik atau seperti apa. Saya rasa nggak perlu ya. Oke ya. Kalau yang sempatnya screenshot mau di screenshot ya boleh, silakan saja, nggak apa-apa ya. 3, 2, oke ya. Yuk lanjut. 9. Seperti kemarin tak bilang terkait dengan diskon ya, dan diskonnya juga babnya diskon yang hal biasa saja ya. Jadi di situ ada sebuah toko pecah belah itu memberikan diskon 30% untuk semua jenis perabot ya. Jika suatu piring itu setelah didiskon, jadi ini setelah didiskon ya, itu harganya adalah 105.000. Nah, pertanyaannya sebelum dapat diskon berapa? Ya. Jadi kalau harga normal, harga awal itu anggaplah misalkan 100%, berarti kalau dia harga diskon ya nanti dapatnya adalah 70% karena dia katanya dapat diskon sebesar 30% ya. Jadi kalau ditanyakan harga awalnya normalnya ya berarti 100% tinggal dibagi 70% karena 70% di sini adalah harga setelah dapat diskon itu sebesar 105.000. Persen hilang boleh, 0 hilang juga boleh, 7 sama sini 15 dapat 150.000. Oke ya. Oke.
Oke, mungkin seperti itu untuk yang paket PU numerik ya. Mungkin 1-2 nomor karena memang gambarnya juga nggak jelas-jelas amat, jadi mungkin ya kayaknya kurang satu ya. Nah, terkait dengan kecukupan, tapi nanti masih diperbaiki lagi ya, karena memang ada yang angkanya itu nggak jelas, pertanyaannya juga hilang gitu ya. Jadi nanti sementara itu dulu untuk yang PU numerik ya. Jadi saya rasa dengan contoh-contoh yang mungkin sudah dikasihkan di Neutron, di tryout, di modul semuanya yang hampir sama persis ya. Untuk PO harusnya bisa, untuk bisa numeriknya 9 10 nomor lah ya. Cukup wis. Paling nggak kan udah tahu gambarannya ya. Jadi untuk sesi yang kedua ini saya bahas terkait yang kuantitatif ya. Nanti beberapa sama. Barangkali kalau misalkan nanti ada plus minus atau apapun yang nanti berkurang ya, nanti silakan bisa sambil diperbaiki nggak apa-apa. Paling nggak ada gambaran untuk soalnya itu ternyata modelnya seperti apa ya. Di nomor 1 terkait dengan urutan bilangan ya. Jadi kalau model gini ternyata ada juga ya. Jadi hati-hati, ini cuma dikasih waktu 1 menit ya. Ya paling gampang bandinginnya pakai desimal aja. Pertama dari 1/8 dulu, boleh. Itu kan sebenarnya adalah 0,125 ya. Pembandingnya berikutnya ada 0,1255. 3/25. 3/25. Ya kalau misalkan di situ mau dibikin dengan pembagi 100, artinya kan yang atas jadi 12, jadinya dia 0,12. Pas, kamu tambahin 0 boleh, nggak apa-apa. Satu terakhir adalah 12,25%, sama aja 12,25/100 ya, atau bisa ditulis sebagai 0,1225. Jelas? Maka urutan yang terkecil ya nanti 1000, 100, 12, nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nanti ini nomor 3 ya, 1, tadi berapa? 1250 ya, 1250, 1225. Oh oke, 1225 dulu ya. Nanti nomor 2, kemudian nomor 3, nanti nomor 4. Jadi 3/25, 12,5%, 1/8 dan gitu ya. Ya nanti kalau dengan paket soal yang lain barangkali seperti itu ya. Silahkan latihan mengubah pecahan dari pecahan. Kalau persentase saya rasa nggak masalah. Kalau desimal sudah diamkan saja. Kalau pecahan ya latihan lagi gimana caranya biar cepat mengubah pecahan ke desimal. Karena lebih enak bandingnya desimal, lebih detail ya. Kalau 3 angka masih sama dibikin 4 angka, 4 angka sama 5 angka ya. Tapi biasanya mentoknya aja di sini 4 angka. Saya rasa sudah cukup 4 angka sebagai pembanding untuk nilai yang desimalnya. Oke, nomor 1 nggak masalah, lanjut nomor 2. Jadi ini soalnya kelihatan ngeri, tapi sebenarnya juga nggak terlalu kalau sudah paham ya. Makanya kalau kemarin yang pertama kali dibilang PK-nya di luar nalar ya sebenarnya nggak juga ya, karena sebenarnya ini simpel-simpel juga aja. Jadi jarak, jadi kalau mungkin ya barangkali mau dibaca dulu silahkan, atau gampangannya di situ. Jarak horizontal sembarang titik ke situ, itu definisinya sebagai titik ini. Artinya apa? Titik X0, Y0 itu sebenarnya tinggal disubstitusikan ke sini. Disubstitusikan ke sini, makanya itu kan jadi X0 sama dengan AY0 ditambah B. Jarak itu ya tinggal dipindah ke sini, makanya X0 min gitu ya, sekian gitu loh. Nah, nanti di sini Z itu bukan ya, itu sebenarnya X0 ya, X0 gitu ya. Maka dikatakan di sini kalau ditanyakan jarak yang horizontal, jadi kalau horizontal itu kan berarti bahas X-nya ya, bahas terhadap sumbu X. Nanti ditanya rata-rata jaraknya. Jadi di situ kamu disuruh ngecek 3 titik. 3 titik memiliki jarak berapa dan berapa, baru dicari nanti adalah rata-ratanya berapa gitu ya. Ingat terhadap X, berarti semuanya terhadap X. Untuk titik yang pertama dulu, titik yang ini dulu ya, X-nya udah dapat, X-nya 5. Lah pasangannya berapa kamu cari untuk Y-nya disubstitusi gitu loh. Y-nya disubstitusi. Oke ya. Untuk yang titik pertama 5,-1, artinya ini Y-nya, berarti X-nya nanti dapat 1/3 dikalikan negatif 1 dikurangi 2/3, maka dapat min 3/3 atau min 1. Paham ya? Nah kalau ditanyakan jaraknya berapa, berarti 5 sama min 1 di sini jaraknya adalah 6. Mungkin ya. Oke. Terus titik yang kedua Mas. Oke, titik yang kedua. Titik yang kedua adalah titik min 4,5, sama Y-nya disubstitusi dapat X nanti. Berarti dapat 5/3 dikurangi 2/3, dapatnya adalah 3/3 atau 1. Jarak dari sumbu X ke sini ya, dari angka min 4 sampai angka 1 berarti jaraknya adalah 5. Oke.
Satu lagi titiknya adalah 6,8. Dengan langkah yang sama, X-nya disubstitusi, berarti sepertiga dikalikan Y-nya diganti 8, nanti dikurangi 2/3. Artinya dapat 6/3 atau nanti dapat 2. Jarak X-nya dari sini sampai sini, berarti jaraknya nanti adalah 4. Gitu ya. Nah, baru kalau dibahas rata-rata, nanti dapatnya adalah 6 tambah 5 tambah 4 dibagi 3. Tentulah 15 bagi 3, ya, nanti rata-ratanya adalah 5. Oke, seperti itu ya untuk nomor 2. Nanti kalau mungkin keluar lagi dalam artian dengan model yang sama, entah nanti vertikal, entah horizontal, karena memang yang pagi horizontal, yang siang jadi vertikal. Kalau vertikal gantian, nanti yang ditanya adalah Y-nya, X-nya tinggal disubstitusi, cari Y satu per satu. Mirip ya, mirip sekali, cuma beda fungsi. Bedanya cuma di bagian koordinat di sini sama dengan di sini aja. Gitu ya. Sempat di screenshot, 3, 2, 1. Oke, yuk lanjut. Sama yang ketiga berikutnya ya. Jadi ini kalau ada yang salah nulis ya silahkan, nggak apa-apa ya. Jadi di situ SPLTV seperti tak bilang kemarin, kamu disediakan 3 persamaan ya. Dengan X, Y, Z, di situ solusinya adalah A, B, C. A, B, dan C. Maka langsung saya ubah karena di situ pembahasannya semuanya pakai huruf A, B, C ya. Maka langsung saya ubah semua untuk persamaannya. Dari nomor 1 dulu adalah 3A ditambah 2B sama dengan 8. Kemudian adalah 2A ditambah 4Z, 4Z ya. Kalau Z berarti dia mainnya terhadap huruf C, dari 4C ya. Nanti adalah min 2, kemudian yang satu lagi adalah 3A ditambah 4C. Oh, ini B ya, ini B ya. Yang kedua adalah B. 2B plus 4C, yang ketiga adalah 3A plus 4C sama dengan R gitu ya. Kamu disuruh ngecek mana yang betul. Sekali lagi ya, berpikirnya tadi ya. Kalau kamu harus mengeliminasi di sini nggak akan selesai. Kenapa? Variabelnya 4. Ada A, ada B, ada C, ada R. Nggak mungkin ketemu. Maka hati-hati dengan pertanyaannya. Seperti tahun lalu, kalau tahun lalu kebetulan adalah keluarnya di penalaran matematika ya. Jadi kalau penalaran otomatis caranya sama ya. Nomor 1, 3A plus 2B sama dengan min 8. Loh, jelas-jelas tadi 3A plus 2B itu nilainya 8, kok jadi min 8? Ya salah. Nah, gitu ya. Lanjut, yang kedua ada B plus 2C apakah min 1? Yang bahasnya adalah B plus 2C, maka B plus 2C itu dari sini. 2B plus 4C sama dengan min 2. Cari satu-satu ya. Tapi nggak mungkin nomor 3 gitu aja. Kenapa? Karena A sama C. Oke ya. Dan dibahas B sama C, disesuaikan pertanyaannya gitu ya. Makanya kalau tak bagi 2 dapatnya adalah B plus 2C sama dengan min 1 gitu ya. Yes, betul ya. Nanti kalau tes nggak usah lama-lama ya, langsung pilih jawaban nanti 2 sama gitu ya. Nggak usah 3-4-nya dicek ya, 1 menit nanti eman ya. Syukur-syukur ini ibaratnya nanti kok ketemu soal model yang sama, 30 detik selesai, lanjut soal berikutnya ya. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin, tetap semaksimal mungkin ya. Gitu ya, nanti silakan 3-4-nya kalau mau dicek sendiri juga boleh. Tapi kalau besok tryout, besok nanti tes, nggak usah. 1 betul, 2 salah, 1 3. 1 salah, 2 betul, 2 4 ya. Lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini ada yang paket yang berbeda ya. Kalau yang siang itu nanti dapatnya adalah jejer genjang. Jadi kalau yang pagi dapatnya adalah ini ya, terkait dengan persegi ya. Jadi ada persegi A, B, C, D di situ, L melalui titik B dan dia tegak lurus terhadap garis BD ya. Jadi dia tegak lurus nanti terhadap garis BD, oke ya. Tegak lurus itu berarti bisa disimpulkan sebagai jarak, boleh, nggak apa-apa ya. Jika PQ adalah koordinat dari B itu sendiri, P plus Q berapa? Ya jelas ya di situ. Ingat kalau dia garisnya itu terletak satu garis, berarti kalau vertikal Y-nya sama. Kalau di sini 5 ini 0,1 gitu ya. Yang ini kan 1,5 gitu ya. Berarti yang pertama tadi pasti kalau di sini 5 ini juga 5. Kalau di sini mendatarnya sama, ya berarti Y-nya sama. Berarti nanti 5 juga gitu ya. Oke ya. Maka dapatnya adalah 5 plus 5 nanti dapat 10 gitu ya. Oke, nomor 8 ada pertanyaan amat ya. Oke, gak masalah ya. Terus lanjut. Nomor 9 persamaan garis L ya, tapi nanti di sini bukan Z ya, nanti ini semuanya X ya. Nah, sekali lagi makanya kita juga diburu waktu, jadi
Kita berusaha semaksimal mungkin agar semua siswa nyuton itu bisa maksimal ya. Makanya begitu kita proses ya memang butuh waktu sekali lagi ya. Makanya kemarin juga nggak kita langsung, kita spill dulu materinya biar mengulas lagi materi yang mana gitu. Nah, hari ini kita berikan gitu ya. Oke, persamaan apa? Persamaan garis L. Jelas-jelas tadi L itu adalah suatu garis yang dia tegak lurus terhadap garis BD. Oke. Dia tegak lurus garis BD. Artinya kalau dia melalui titik L itu 5,5, ingat kalau dia tegak lurus garis BD, maka garis L itu pasti juga sejajar dengan garis AC. Jadi dia sejajar dengan garis AC. Oke ya. Bisa dipahami ya? Nah, garis AC di sini kamu mau nyari gradien boleh, dia kan melalui titik 5,1 dan 1,5 gitu. Selisih Y dikurang dibagi selisih X, gradien ya, melalui dua buah titik. Boleh kasih nama lah X1 Y1, boleh X2 Y2, nggak apa-apa, silahkan aja boleh ya. Nanti kan dapatnya adalah 5 dikurangi 1, yang satu nanti 1 min 5. Dapatnya adalah 4 dibagi min 4 atau negatif 1. Persamaan garis melalui satu titik bergradien M, ya berarti pakainya adalah Y min Y1, nanti M kali X min X1. Berarti Y min titiknya ingat ini ya, bukan titik yang tadi buat nyari gradien ya. Titiknya adalah titik B, karena pertanyaan adalah garis K melalui garis B. Oke ya. Jadi dapat adalah Y min 5 sama dengan M min 1 dikali X min 5. Jadi Y min 5 nanti adalah min X ditambah 5, atau garisnya adalah min X ditambah 10. Gitu ya. Nanti dapat yang satu soal, satu gambar nanti pakai untuk 3 pertanyaan ya. Oke ya, yuk lanjut. Sempat di screenshot silahkan. 3, 2, 1. Oke, yuk lanjut. Di nomor 10 ya ditanyakan jarak dari garis A ke garis L. Jarak titik A ya, titik A ke garis L. Jadi kalau A ke L itu nanti yang ini loh. Nah, yang ini. Nah, gitu ya. Nah, nanti ini jaraknya berapa gitu. Ya secara umum memang kalau konsepnya nanti misal ya kalau ternyata tadi ada spill dari rekan ya, ada paketnya itu yang dia tidak tegak lurus ya. Dia kebetulan kali ini enak ya. Karena tadi dikatakan dia tegak lurus terhadap ini. Mungkin ini yang pertama kali ya. Artinya ketika saya tarik ke sini gitu ya, saya tarik ke sini, ya berarti jaraknya ini nanti bakalan sama dengan ini gitu. Maka T nanti di situ itu adalah separuh dari BD. Nah, jelas ya kalimatnya ya. Separuh BD karena sama ya. Nah, kamu tinggal nyari BD aja di situ. Kan tadi koordinatnya juga sudah ada. Ternyata kan ini 5,5. Nanti yang di sini kan tadi titiknya adalah 1,1. Ya. Jadi kalau dicek kan di situ jaraknya berapa Mas? Ini 1 sampai ke 5 berarti kan 4. Nanti yang di sini juga sama, 1 dari ke 5 berarti 4. Jadi dia persegi dengan sisinya 4. Artinya apa? BD itu pasti diagonalnya adalah S akar 2. Berarti nanti dapatnya adalah 4 akar 2. Berarti kalau ditanyakan T-nya, ya katanya separuh dari BD. Berarti separuh dari 4 akar 2. Jadi jaraknya nanti adalah 2 akar 2. Gitu ya. Kalau kebetulan dapatnya yang memang mungkin nanti yang tidak langsung ya. Dalam artian tidak langsung seperti ini, nanti bisa pakai konsep di sini ya. Jadi ketika nanti ada jarak titik ke garis, misal ada titik sembarang A, X1, Y1. Nanti kalau ada suatu garis sembarang juga, secara umum misalkan garisnya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kalau nanti tidak yang konsep di sini, jarak titik ke garis itu nanti bisa langsung jaraknya ke sini. Nah, nanti pakainya mungkin pernah lihat rumusnya saya rasa ya. Saya juga pernah beberapa kali bahas di kelas. Nanti adalah AX1 nanti ditambah BY1 ditambah C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau memang nanti dipaksa harus pakai seperti itu ya. Jadi kan tadi kan persamaan garisnya udah tahu, tadi udah dicari di nomor sebelumnya. Titik A juga udah jelas koordinatnya sekian. Nah nanti bisa pakai konsep ini juga. Kalau memang kebetulan ya dapat paketnya yang nanti tidak seperti ini ya. Kebetulan kan ini persegi ya. Kalau persegi kan sifatnya yang pertama ini jelas tegak lurus. Artinya nanti kalau ini sama ini sejajar. Kalau jajar berarti kalau dia pas di paro ya nanti paroannya aja. Tapi kalau dapatnya nanti barangkali bentuk yang lain, ya nanti bisa pakai konsep jarak titik ke garis, ya paling ya nanti dipakai. Gitu ya. 3, 2, oke, lanjut ya.
Nah, ini tak bilang tadi ya, ada paket yang lain itu kalau tadi yang pagi kan katanya horizontal. Nah, ini yang siang. Jadi beberapa nanti ada mix-mix kan ternyata terkait dengan paket untuk yang kuantitatif ya. Biar lebih lengkap, biar lebih variatif, paling enggak dengan ternyata model yang sama ya nanti juga paham ya. Jadi kalau ini dibalik aja sekarang, pertanyaan adalah yang vertikal. Kalau vertikal ya otomatis nanti yang sumbu Y. Jadi kalau vertikal itu yang dibahas adalah yang sumbu Y ya, sumbu Y-nya seperti apa gitu. Sekarang gantian ya, cuma ini lebih enak fungsinya ya. Kalau tadi kebetulan pecahan, nah ini lebih enak. Oke, satu-satu ya, ada 0,-4. Oke, sekarang Y-nya sudah ada, berarti X-nya yang diganti. Kamu cari Y-nya dulu. Lewat apa? Lewat X-nya diganti 0. Berarti ini dapat 2 kali 0 min 1 dapat min 1. Lah sekarang jaraknya ini berapa gitu loh. Jadi jarak ini sampai sini antara min 4 sampai min 1 ya berarti jaraknya adalah 3. Terus titik berikutnya mas 1,3. Oke, langsung tak substitusi ya. Cari Y-nya. Cari Y-nya. Y-nya di situ untuk 1,3. X-nya sekarang diganti 1. 2 kali 1 min 1 berarti dapat 1. Jarak dari 3 sampai 1 adalah 2. Nah, satu titik lagi yaitu 2,4 dengan langkah yang sama. Ini X-nya gantikan dapat Y. Berarti 2 kali 2 min 1. Berarti Y-nya nanti dapat 3. Jaraknya berapa dari 4 ke 3? Jaraknya adalah 1. Sekali lagi pertanyaannya kan rata-rata ya. Rata-rata. Nah, berarti dapat 3, dapat 2, kemudian dapat 1 dibagi 3. Nanti dapat. Jadi kalau ini ya nanti ya. Jadi sebenarnya untuk sesi nanti mas nanti hari berikutnya gimana mas, sebetulnya nanti sama karena pembacaannya pasti sama ya. Ya insya Allah semuanya nanti sama. Kalau beda angka tok ternyata beda kasus tok ya harusnya kan udah paham harus ngapain, harus yang dicari apa udah paham, jadi nggak pakai mikir-mikir lagi ya. Nanti semoga satu soal semenit bisa ya, syukur-syukur bisa 18 nomor, 17 nomor, 20 nomor kalau syukur-syukur ya. Yes, tapi kalau nggak cukup ya ibaratnya ya kamu bisa dapat 15, 16, 7, 8, 18 nomor rasanya udah bagus banget ya. Oke ya, yuk lanjut ke nomor berikutnya. Nah ini tak bilang tadi ya, hampir sama, beda-beda nomor saja ya, beda huruf aja ya. Tapi sekali lagi nanti kalau mungkin barangkali ada yang salah ketik atau seperti nanti silakan bisa di cross check ya. Oke, sama di sini solusinya adalah R, S, dan T ya. Saya langsung bikin kalimatnya aja. 2R dikurangi S dikurangi T nanti dapat 1. Dan yang X min Y berarti kan ada R dikurangi S nanti dapat A. Satu lagi adalah Y plus X ya. Y plus X. Y plus X. Y-nya adalah S. X-nya adalah R ya ini ya berarti ya. Tapi kenapa nggak dibikin 2 nih ya? Atau mungkin di situ nanti barangkali ini hurufnya nanti bisa aja Z ya, tapi nggak tahu, nanti diproses saja lebih lanjut ya. Yang pertama, apakah R-nya itu nanti bernilai 1 ya? Apakah R-nya bernilai 1? Kalau kamu cek dari kalimat yang paling atas itu kan 2R, ini kan kalau tak keluarkan S plus T boleh, nanti kan dapat 1. Berarti nomor sebelumnya adalah R S plus T. R plus T ya, S plus T. Sebentar. Oke ya, kayaknya itu yang kalimat terakhir di situ adalah Z ya, lebih cocoknya. Karena kalau dicoba kalau misal ini tak bikin Z ya. Oke, kalau misalkan di situ Z, berarti kan kalimat yang terakhir, kayaknya kemarin udah taruh ya. Nanti ini Z, tak bikin T, nanti dapatnya adalah 5. Kalau tak substitusi ke sini, berarti kan dapat 2R min 5, dapat 1, berarti 2R nanti dapatnya 6, berarti R-nya nanti dapat 3 ya. Dapat 3. Salah ya kalau dikatakan R-nya nanti adalah 1. Karena kalau kalimat terakhir di situ misal ya dibikin X sepertinya ya. Karena variabelnya 4 kayaknya nggak selesai. Kayaknya nggak selesai ya. Ya mungkin barangkali ada yang salah tulis gitu nggak apa-apa. Yang kedua, kalau X-nya nanti 2, X-nya nanti 2 jika A-nya nanti adalah 1. X-nya 2 jika nanti A-nya adalah 1 ya. Jadi di situ kalimatnya tadi sebenarnya kan dapat R-nya tadi udah dapat 3 ya. Kalau R-nya 3 tak lanjut ke sini kan berarti 3 min S gitu. 3 min S. R tadi adalah apa? R tadi adalah X. Oke, berarti kan ini dapat A-nya 1 ya. Berarti nanti S-nya itu dapat 2. Nah. Oke.
Terus kalau S-nya tak masukin 2 dari sini, berarti 2 ditambah T nanti dapatnya 5. Tak selesaikan sekalian, nanti bisa sekalian jawab di situ ya. Artinya kan T-nya nanti dapat 3. Kalau dikatakan tadi untuk nilai X, Y, dan Z sudah dikasih nama R, S, dan T. R-nya tadi adalah 3, kemudian S-nya nanti adalah 2, kemudian T-nya nanti adalah 3. Dah, intinya kan nanti dapat nilai-nilai di situ, tinggal dicek aja di situ untuk kalimat yang betul yang mana, gitu aja ya. Yang pertama, kalau di situ untuk X-nya nanti 2. Oke, salah ya. Kemudian kalau untuk R plus T-nya adalah 5. Bukan, hasilnya adalah 6 ya. Kemudian 2R ditambah A ditambah T. 2 kali R, 2 kali 3. Kemudian ditambah A. A-nya tadi dikasih 1 ya. Kemudian T-nya dikasih 3. Oke, ini 9, ini 1, ini 3 ya. Jadi nanti dapatnya adalah 3, 6, ini 6 ya. 6, dapatnya adalah 10 ya. Sekali lagi tak bilang, nanti kalau mungkin ada yang salah ketik atau seperti apa ya, nanti dilihat aja nggak apa-apa. Nanti dapatnya atas 10. Ya kalau dipaksa nanti ini 1, 2, 3, 4 juga ya. Nanti dapatnya 4 aja gitu. Ya sekali lagi kalau memang gambarnya itu juga jelas. Kalau ada yang salah ketik atau seperti apa, nanti sambil diperbaiki jalan nggak masalah ya. Karena otomatis yang penting kan paham dengan model soalnya. Kalau untuk yang paket yang pertama tadi oke, nggak jadi masalah ya. Jadi kalau mungkin nanti ada yang salah ketik atau gimana ya, nanti bisa di cross check lagi. Oke, nomor berikutnya untuk yang keempat. Seperti tak bilang kemarin terkait dengan model soalnya adalah program linier ya. Jadi di situ ada suatu daerah yang dia dibatasi oleh X kurang dari 1 dan seterusnya. Disuruh ngecek 1 sampai 4 bagian yang mana ya. Ada X kurang dari 1, kemudian ada 2Y ditambah X kurang dari 4, kemudian ada Y lebih besar dari X min 2 ya. Caranya boleh digambar dulu karena di situ pembahasannya juga membahas terkait dengan daerah S yang dimaksud nanti berada di kuadran mana. Maka dipastikan lewat gambar dulu. Untuk garis yang pertama dulu, ini ada X, ini ada Y, ada 0, ada 0. Jelas ya, kalau X-nya 0, maka Y-nya nanti dapat 2. Y-nya kalau 0, X-nya nanti dapat 4. Jadi gambar pertama paling enggak nanti motong di angka X-nya 4, Y-nya adalah 2. Kurang dari ya, kalau kurang dari. Kalau kurang dari, ya nanti arahnya ke kiri bawah ya, kiri bawah. Kemudian gambar yang kedua ada X, Y, 0, 0. Kalau X-nya 0, Y-nya nanti min 2. Kalau Y-nya yang 0, X-nya nanti 2. Jadi dia garis yang motong, X-nya nanti di angka 2 dan Y-nya di angka negatif 2. Garis, oke. Sama di situ. Kalau ragu, boleh titik, boleh nyoba ya, boleh nyoba titik 0,0 nggak apa-apa. Berarti ada 0 lebih gede dari 0 min 2, 0 lebih besar dari min 2 itu kalimat yang betul. Jadi arahnya nanti ke sana ya, jelas ya. Satu titik lagi adalah kalau garis X kurang dari 1 ya, berarti di sini tengah-tengahnya ada angka 1 ya. Saya bikin garis tengah-tengahnya nanti angka 1 ya, ini ya. Kurang dari itu kan berarti sebelah kiri ya. Ya sebelah kiri ya. Nah jelas ya. Jadi kira-kira ya, nanti kalau diarsir silahkan nanti boleh nanti dapatnya itu gambarnya seperti ini ya. Nah gitu ya. Nomor 1, luas daerah S tidak berhingga. Betul ya. Memang ini kalau dia kan nggak ada batasnya aslinya ya, berarti semua daerah yang berada di situ daerahnya ini ya, luasnya ini nggak tahu berapa banyak, maka dikatakan tak hingga itu betul. Kemudian ada sebagian daerah S terletak di kuadran 2. Betul ya, istilah kuadran kan ini kuadran 1, ini kuadran 2 ya. Memang ada beberapa nanti daerahnya di kuadran 2, ada di kuadran 3, makanya kalimatnya juga betul. Nomor 3, garis Y sama dengan X memotong daerah S. Ingat, garis Y sama dengan X itu garisnya nanti seperti ini. Ini titik, ini ya. Nah, ini namanya garis Y sama dengan X. Makanya dikatakan kalau dia memotongnya, ya betul, motong melalui itu ya. Min 1, min 3 terletak di daerah S. Ya memang kamu tidak disediakan alat ya dengan ukuran yang pas, maka cara ngeceknya adalah ya wis situ saja. Jadi kalau di sini titiknya itu pengen berada di dalam daerah, otomatis harus memenuhi ketiganya. Karena saya tidak memungkinkan menggambar dengan skala yang pas, misal setengah senti ya setengah senti terus, misal sesenti ya sesenti terus, kan nggak mungkin ya. Ya wes, coba dimasukin aja X kurang dari 1, min 1 kurang dari 1, betul. Titik kedua, 2Y ditambah X kurang dari 4. 2 kali min 3 tak tambah X-nya min 1 kurang dari 4.
Betul ya, karena min 6, min 1, min 7 kurang dari 4. Betul, lolos. Titik yang ketiga adalah Y lebih gede dari X min 2. Y-nya tadi dikatakan min 3 lebih gede dari X min 1 min 2, min 3 lebih gede dari min 3, itu juga kalimat yang betul. Artinya memang di situ bahasanya dia terletak ya. Jadi jawabannya nanti yang betul semua ya. Nah, nanti sambil latihan lagi ya, gambar program linier ya, cara gambar garis daerahnya nanti seperti apa. Nah, silahkan sambil diulang-ulang lagi ya. Ada ini kalau kamu buka modul kuantitatif itu di paket terakhir nomor 6 hafal betul soalnya nomor 8 itu bahas ini juga ya. Makanya udah pas seperti itu juga. Cuma kalau di sana yang ditanyakan adalah luasnya itu berapa ya. Oke, untuk nomor 4 3 2 1. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Nah, ini kemarin yang bilang ada flowchart gitu ya. Nah, algoritma kalau di situ dikatakan ya. Nah, ini juga sama di modul neutron yang kuantitatif itu juga sudah ada ya. Kalau nggak salah paketnya adalah paket yang keempat ya. Paket keempat atau paket ketiga ya, modul yang neutron Big Book kemarin ya. Cuma memang soalnya ya agak beda tipis ya. Oke, di situ dimulai dengan P. Cuma P-nya nanti ada 2 ya. P-nya nanti ada 2. Kalau P-nya di situ 5 nanti menghasilkan X20. Nah, jadi kamu disuruh nyoba yang mana dulu gitu ya. Nah, kalau P-nya 5, oke, diinput dulu kalau P-nya 5 ya. Ketika P-nya nanti dapat 5, maka kamu dapat Y-nya adalah 5 ditambah 5. Oke ya, dapatnya nanti adalah 10. Kalau Y10 di situ ada pertanyaan apakah Y-nya ganjil? Jawabannya berarti tidak. Berarti arahnya ke kanan, oke ya. Maka nanti di situ akan dapetin persamaan di sini. X-nya berapa? Lah kalau dikatakan tadi inputnya P5, maka X-nya dapat 20. Ya. Jadi nanti 20 X-nya itu berasal dari 2P, 2 kali P, 2 kali 5. Nanti ditambah dengan 3 kali, ini kali ya, bukan ini kali. Ini juga kali ya, bukan X di situ ya. Kalau dari gambarnya kayaknya kali ya. 3 kali Y. Nah, berarti 3 dikali 10 ya, nanti dibagi dengan M. Nah, gitu ya. Jadi nanti dapat 20 sama dengan 10 ditambah 30 dibagi M, maka M-nya nanti adalah 40 dibagi 20, jadi M-nya nanti adalah jadi maksudnya sih seperti itu ya. Untuk pertanyaan yang pertama ya. Oke, saya rasa nggak masalah, tinggal ikutin aja alurnya di situ ya. Saya rasa udah biasa, di Newton juga sudah sering, di tryout ada, di modulnya pun juga ada ya, nggak masalah ya. Ya lanjut, masih dengan hal yang sama. Kalau di input P-nya nanti 2, ditanyakan Z-nya itu berapa ya. Jadi ketika nanti P-nya 2 itu kan menghasilkan X-nya nanti 7 ya. Jadi ketika di situ kamu input P-nya nanti adalah 2, maka Y-nya adalah 2 plus 5, maka Y-nya adalah 7. Apakah 7 itu ganjil kan itu ya. Berarti sekarang alurnya dibalik. Ya, 7 itu ganjil. Maka kamu disuruh dapetin nilai W-nya itu berapa. W-nya adalah P kali Y, P-nya tadi 2, Y-nya tadi 7, ditambah K. Berarti W-nya itu adalah 14 ditambah K. Dengan K di situ sama M itu dikatakan K sama M itu adalah suatu bilangan yang dia positif, bulat ya, dan nilainya kurang dari 10. Oke. Berarti K di sini bilangan yang dia kurang dari 10 tapi harus positif dan bulat. Jelas ya kalimatnya ya. Nah, ditanyakan Z-nya itu berapa? Kalau Z di situ yang ditanya dia adalah FPB dari W dan Y. Padahal udah jelas tadi Y-nya dapat tuh 7. Nah, W-nya berapa? Ya memang W-nya belum pasti. Tapi kan udah dikatakan W-nya itu bilangan kurang dari 10. Positif lagi, berarti mulai dari angka 1. Misal ya, K di sini kan berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, 7, 8, 9 ya. Kalau saya pasangin dengan angka 1, kan dia jadi 15, 16, 17, 18, 19, tak tulis semua biar kelihatan ya. 20, 21, 22, sampai 23. Oke. Udah tahu ya FPB ya? Faktor persekutuan terbesar ya. Kalau 7 sama 15, FPB-nya berapa? Ya 1, karena hanya angka 1 yang bisa bagi 7 dan 15. Mau pakai ini 1, pakai ini 1, pakai ini 1, pakai ini 1, pakai 20, 1 juga. Tapi kalau 21 memang jawabannya adalah 7 itu sendiri ya. Tapi kalau kamu nyoba 22 ya 1, 23 ya 1 juga karena saling prima semua.
maka kemungkinan di situ ditanya FPB-nya adalah nilai Z-nya itu, ya jawabannya cuma 2 ya. Berarti Z-nya cuma bisa 1 atau 7. Kebetulan di situ hanya ada angka 1 ya. Nah, berarti memang dari setting seperti itu ya. Nah, kemudian ya FPB-nya itu 1 itu kenapa? Hanya bilangan 1 dan satunya yang bisa membagi menjadi sama besar ya. Oke, 6 ada paham ya? Yuk di screenshot boleh kalau misal mau di screenshot. 3 2 1. Ya, lanjut ya. Masih dengan soal yang sama, jadi dipakai untuk 3 nomor ya. Jika diberi input P-nya 1, nanti menghasilkan X berapa gitu ya. Jadi kalau di situ sekali lagi ya, ketika P-nya nanti adalah 1, maka dia nanti Y-nya dapat adalah 6. Oke. Jadi ini masih nyambung dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan dikatakan kamu menginput pertanyaan di nomor 5 dulu, M-nya itu kan dapat 2, itu dipakai. M-nya dapat 2 itu dipakai ya. Jadi di sini nanti M-nya nanti diisi dengan angka 2 ya, karena di nomor sebelumnya tadi ketika P-nya sekian dapat input sekian ya. Jadi kalau Y-nya 6, ada pertanyaan lagi sama, apakah dia ganjil? Ya jawabannya adalah tidak ya. Benar ya. Jadi kamu dapat X-nya adalah 2P ditambah 3Y nanti dibagi dengan M. X-nya yang ditanya padahal P-nya udah ada 1, kemudian 3 kali Y-nya nanti adalah 6, dibagi M-nya dia adalah 2. Jadi 2 plus 18 per 2, nanti dapat X yang baru nilainya adalah 10. Oke. Seperti itu ya. 3 2 1. Oke, ya lanjut. Lengkap ya. Nah, ini seperti tak bilang tadi ya, sebenarnya ada pertanyaan yang tadi, kalau yang contoh yang tadi itu kan tadi persegi ya. Kebetulan kalau ini contohnya adalah jajar ginjal ya. Jadi ada jajar ginjal di situ ada PQRS dengan luas 20 titik T terletak pada QR sehingga ST di situ tegak lurus terhadap Q dan N gitu ya. Yang ditanya adalah A, B koordinat S, maka berapa? Dari mana Mas? Ya dari luas ya. Luas itu untuk jajar ginjal kan alas dikali tinggi dapatnya adalah 20. Alasnya jelas, ukurannya dari mana? Ya berarti ukurannya dia ngelihat dari jarak titik 0,0 ke sini dari ke 4,0, berarti jaraknya adalah 4. Alas ya, tingginya nggak tahu, memang itu yang dicari. Jadi alasnya tadi 4, tingginya nggak tahu, dapat 20, jadi tingginya nanti dapat 5. Jelas ya. Sekali lagi kalau dia tegak atau vertikal itu berarti X-nya pasti sama. Jadi kalau di sini X-nya nanti adalah 3, ya 3 juga. Nah, tinggal cari pasangannya. Kalau dikatakan tingginya adalah 5, ya tingginya di 5, berarti jaraknya adalah dari 0 naik 5, berarti nanti dapat 5 ya. 3,5 itu adalah nilai dari A dan B-nya ya. Jadi 2 kali 3 ditambah 5, nanti 6 sama 5 dapat 11. Oke. Seperti itu ya. Nah, untuk nomor 8. Aman ya. 3 2 1. Oke, lanjut. Jadi kalau nanti mungkin masih bingung, silakan nanti bisa sambil tanya ya, nggak apa-apa, di cabang masing-masing. Nanti bisa dibahas ulang kalau misalnya ada nomor-nomor yang memang kurang jelas atau seperti apa ya. Nah, untuk nomor 11, seperti yang bilang kemarin juga, ini contoh soalnya ya. Jadi ada fungsi AN plus 1 dikatakan 2 min 5AN gitu. Untuk N-nya bilangan asli. Suku pertama yang diketahui adalah nomor 4, nilainya adalah negatif 8. Pernyataan mana di situ yang nilainya adalah betul ya. Ini ada tak coret sedikit kannya, barangkali ya memang kecil banget ya. Seperti di situ mungkin nanti A43 ya, bukan A40 sih kayaknya ya. Tapi nanti dipastikan nggak apa-apa. Oke, yang pertama, A3 merupakan bilangan bulat, benar atau salah ya? A3 merupakan bilangan bulat ya. Jadi kalau tadi diketahui A4, ya udah berarti kan di sini kalau misal di sini tak tulis sebagai A4 gitu. Berarti kan di sini N-nya nanti diganti 3. N-nya diganti 3 ya. Jadi dapat nanti 2 dikurangi 5 dari A3. Ini dapat A4 tadi 8, 2 kurangi 5 dari A3. Kalau 5 A3-nya tak pindah gitu, kan dapatnya adalah 10, maka A3-nya nanti adalah 2. Bulat, betul ya, bilangan bulat. Kemudian A5 Mas, ya kalau A5 kan berarti dia nyarinya lewat apa? A5 berarti nyewanya kalau di sini mau jadi A5 berarti kan N-nya di sini diganti 4 ya. Berarti A5 itu nanti dapatnya adalah 2 kali 5 min A4. Oke ya. Jelas?
Berarti nanti A5 itu dapatnya adalah 2 dikurangi 5, A4 tadi berapa? Min 8 ya. Berarti A5-nya nanti dapat 2 plus 40, nanti dapat 42. Oh, salah kalau dikatakan di situ 38 min ya. A 2024 merupakan bilangan negatif. Masa nyari 2024, Mas? Nah, oke ya. Tadi udah ditunjukin bahwa A4 itu kan negatif 8. Kemudian A3-nya kan 2. Kemudian A5-nya itu kan 42. Kalau mau tahu satu lagi boleh. Mau nyari A6 misal ya. Kalau nyari A6 itu kan berarti 2 dikurangi A5. Berarti 2 dikurangi 5 ya. 5 kali A5. Berarti 5 kali A5. A5-nya adalah 42. Artinya dapat 2 dikurangi 210. Jadi dapat nilainya adalah min 208. Ini udah kelihatan dari pola di sini ya. Kamu bolak-balik terus boleh. Jadi ketika nanti sukunya ya itu genap ya. Sebagai contoh di sini saya kasih contoh suku 4 sama suku 6. Ternyata nilainya adalah negatif. Tapi kalau nanti sukunya adalah suku ganjil, contoh di sini adalah A3 dengan A5. Kamu balik lagi nggak apa-apa, nanti sama lagi. Itu ternyata hasilnya positif. Maka nggak perlu sampai nyari nomor 24 berapa, 2024 boleh. Jelas kalau 2024 itu adalah suku yang bernilai genap, maka nilai sukunya pasti nanti negatif. Maka dia pernyataan yang betul, gitu ya. Terus A43 dikurangi A30 adalah bilangan kelipatan 5. Namanya A43 lewat rumus yang sama, sekali lagi lewat rumus yang ini ya. Itu kan dicari lewat 2 kali dikurangi 5 kali A42. Oke ya. Sedangkan nanti A30 berarti pastinya 2 dikurangi 5 kali A29. Kalau kurungnya tak buka, ini kan 5 kali A4 dikurangi 2 ditambah 5 kali A29. Ini kan hilang loh. Berarti kamu dapatnya adalah 5 kali A29 dikurangi 5 kali A42. Kalau ini 5-nya tak keluarkan, nanti kan jadi A29 dikurangi A42. Berapapun di bagian belakang di sini, gitu ya. Itu kan ada perkalian 5 kali, betul ya. 5 kali berapapun di sini, kalau dia udah 5 kali, artinya pasti dia bentuk dari kelipatan 5. Oke, makanya kalimatnya di situ betul. Jadi jawabannya nanti yang Oke, silakan sambil nanti dipelajari lagi. Kalau ada yang jelas nanti silakan bisa ditanyakan di cabang masing-masing, boleh di screenshot ya, silakan. 3, 2, 1. Oke ya. 11. Lanjut. 12 ya. Statistika ya, kemarin seperti tak bilang juga sama, bahasnya nggak usah yang ribet-ribet data kelompok ya, ternyata hanya membahas terkait dengan data tunggal saja. Ada 2, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14. Pertanyaan jelas ya. Ada pertanyaan di situ yang menyangkut terkait dengan rata-rata, median, modus, oke, jangkauan ya. Jadi yang dibahas hanya 4 data itu aja ya. Oke, dari rata-rata dulu. Saya cari langsung semuanya ya, nanti tinggal dicek satu persatu boleh. Rata-rata dulu. Rata-rata berarti 2 tambah 2 tambah 2 8, 8 tambah 3 11, 11 4 15, 15 sama 5 20, 20 30, 30 42, 42. Jadi dapat 56 ya. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Betul ya? Oke, coba dicek lagi. Pecah nanti ini koma ya. Tapi nggak pasti. Ini sama sini 6 ya. 6 kok 8 tadi ya. 6 tambah 3 9, 9 13, 13 18, 28 sama sini berarti 40, 54 ya. Jadi rata-ratanya 54 dibagi sejajarnya 9 ya. 3 4 5 6 7 lah. Oke, berarti dapatnya 6. Oke. Terus median data di tengah-tengah pas, ini 4. Oke, mediannya 4. Modusnya yang paling sering muncul 2. Oke, jangkauannya adalah 14 kurangi 2 dapat 12. Dah, semua data lengkap. Cek satu-satu. Rata-rata median modus dari ketiganya merupakan 3 suku awal dari aritmatika. Oke, kita cek nomor 1. Rata-ratanya 6, mediannya 4. Modusnya 2, ini dikurangi 2, ini dikurangi 2. Betul kalimatnya ya. Rata-rata kumpulan datanya adalah bilangan prima. Rata-ratanya itu 6. Kata bilangan prima salah, bukan prima ya.
Modus kumpulan data kurang dari median. Modusnya 2, mediannya 4. 2 kurang dari 4, betul, 4. Median kumpulan datanya kurang dari jangkauan. Mediannya 4, jangkauannya 12. 4 kurang dari 12, betul. Sekali lagi nanti yang ya. Oke, saya rasa juga nggak terlalu jadi masalah untuk nomor 12 ya. Jadi langsung udah cari aja. 3, 2, 1. Oke, lanjut ya. Lengkap kalau bisa ya nanti ya. 13 ada fungsi biasa. Jadi fungsi biasa seperti tak bilang, fungsi biasa aja ya. Ada fx di situ. Fungsi berbentuk x min 3 kuadrat ditambah 5. Ini ada fungsi gx. Gx ternyata fungsi dari fx plus 2 ya. Boleh kamu bentuk sekalian aja sesuai dengan fungsinya. Jadi guysnya adalah fungsi fx plus 2. Dari x di sini saya ganti langsung x plus 2 ya. Boleh? Berarti jadi x plus 2 nanti min 3 kuadrat plus 5. Jadi gx-nya adalah fungsi berbentuk x min 1 kuadrat plus 5. Yes ya. Yuk ngecek satu-satu. Jadi ini modelnya kalimat yang dia benar atau salah ya, benar atau salah. Nomor 1, F2 sama dengan G2. Ya cari aja dulu. Yuk dari sini kalau F2 ya, 2 kurangi 3 di kuadrat ditambah 5. 1 plus 5 dapat 6. Oke. Kalau dari sini G2 berarti dapatnya adalah 2 min 1 kuadrat plus 5. Berarti dapat 1 kuadrat plus 5 juga 6. 6 sama dengan 6 berarti benar gitu ya. Yuk lanjut nomor 2. Ini nomor 1 ya, tangkap nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 2, grafik fx diperoleh dari penggeseran kurva G 2 satuan ke kanan. Kalau kamu pernah lihat ya, yang namanya fungsi kuadrat, y sama dengan x kuadrat. Itu kalau misal ya, kalau misal saya geserkan gambar aslinya kan seperti ini nanti. Nah gitu ya, ujungnya 0,0 ya. Nah ketika saya gambarkan dia sebagai bentuk pergeseran ke sini, nah ini namanya ke sini itu kan berarti ke kanan ya. Oke. Ini misal angka 3 gitu ya, misal angka 3, maka fungsinya ini nanti berbentuk y sama dengan x min 3 kuadrat. Nah, x min 3 kuadrat. Jelas ya? Baliknya nanti kalau dia gesernya nanti ke sini ya, misalkan di sini ada angka 5 gitu. Maka dia namanya fungsi adalah y sama dengan x plus ya, plus 5 kuadrat. Jadi justru ketika gesernya ke sini ke arah kiri itu nanti positif. Tapi kalau dia ke kanan nanti yang negatif ya. Jadi hati-hati, agak beda dengan translasi ya. Maka di sini kalau dikatakan nomor 2 kurva G digeser 2 nanti jadi x. Kurva G itu kan sebenarnya berbentuk gx tadi nilainya x min 1 kuadrat plus 5. Oke. Kalau dikatakan ke kanan ya berarti negatif gitu. Maka fungsinya dibentuk sebagai fungsi x min 2 min 1 kuadrat plus 5. Oke ya. Jadi x-nya bergeser jadi x min 2. Atau kalau ditulis x min 3 kuadrat plus 5 juga betul dan dia merupakan fungsi dari fx ya, kalimatnya betul ya. Kemudian untuk nomor 3. Grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 0 di titik 0,14. Oke, fx tadi kan fungsinya adalah x min 3 kuadrat ditambah 5. Kalau dikatakan di situ motong x-nya di 0, ya ganti aja x-nya 0 sesuai dengan requestnya aja ya. 0 min 3 kuadrat plus 5. 9 plus 5 berarti 14. Kalau 14 berarti 0,14. Jadi kalimatnya di situ juga betul ya. Oke, 3, 2, lanjut ya. Stop, nanti kalau masih ada yang bingung atau mungkin barangkali saya nyampaikan kecepatan ya, nanti silahkan bisa dibaca lagi, diulang lagi. Nanti kalau dia nggak jelas bisa ditanyakan di cabang masing-masing lagi, nggak apa-apa ya, diulang-ulang terus karena modelnya pastinya udah model yang keluar seperti itu ya. Udah, itu aja fokusnya belajarnya di situ dulu ya, di situ dulu. Yuk lanjut lagi untuk nomor 14 ya, tak bilang kemarin juga sama terkait dengan tabung gitu ya. Jadi ada suatu tabung dengan tinggi dikatakan di situ 4, kemudian volumenya adalah 64 T. Pernyataan mana di situ yang betul ya? Oke, bisa dipahami ya. Jadi yang pertama adalah cari
jari-jari dulu. Karena volume tabung itu kan namanya adalah PR kuadrat T. Oke. Nanti dapatnya adalah 64 pi. Dikatakan P-nya tak coret ya boleh. R kuadrat nggak tahu, T-nya pokoknya 4. Berarti R kuadrat nanti dapat 16. Atau R-nya nanti adalah 4. Wes ya. Kalau R-nya 4 berarti diameternya nanti adalah 8. Nomor 1. Diameter tabung lebih dari 7. Betul ya. Luas alas tabung kurang dari 45. Oke. Yang namanya nomor 2, luas alas berarti karena bentuknya lingkaran ya berarti PR kuadrat. PR kuadrat ya. Pi-nya adalah pi, diganti aja ya, boleh ya 3,14 nggak apa-apa ya, karena di sini pembandingnya tidak pakai pi. Jadi kira-kira angkanya diambil 3,14 aja nggak apa-apa. Dengan R-nya tadi dikatakan 4 di kuadrat, jadi nanti dapat 3,14 dikali 16, hasilnya sih sekiranya ya. Saya ngambil bulat aja sekitar 48 lebih ya, lebih dari 48 ini. Karena ngambil bulatnya 3,3 tok itu udah 48. Jadi kalau dikatakan di situ kurang dari 45, jawabannya adalah salah ya. Karena pasti lebih dari 45. Karena ngambil 3 bulatnya aja udah dapat 48. Terus tabung dapat dimasuki suatu balok dengan ukuran adalah 7 kali 7 kali 3. Ingat balok di situ ukurannya nggak pasti ya. Ya, yang penting kan bahasa di situ dapat itu ya kira-kira kamu dengan mencoba beberapa angka di situ bisa nggak masuk gitu ya. Ya dapatnya kan gini maksudnya ya, bisa aja nanti ukurannya yang lebar gini. Jadi kalau di situ ukurannya misalkan ternyata di sini 3, berarti di sini nanti 7 ya, berarti ini juga nanti 7. Pokoknya panjang lebar tinggi gitu aja ya. Jadi kalau misal mau dimasukkan, ketika masukannya kamu ngambil ukuran yang 7 kali 7 ini kan terlalu lebar ya. Mudeng ya, terlalu lebar. Maka nanti kalau bisa ngambilnya adalah yang ukurannya berpasangan dengan 3 sama 7 aja. Ya bahasanya ditegakkan, dimasukkan bisa nggak gitu ya. Nah, lewat mana Mas? Ya lewatnya gini. Kalau misal di situ melihatnya sebagai bentuk tabung, itu kan artinya ukurannya di sini tadi udah jelas ya. Diameternya nanti kan harus 8. Diameternya 8 ya. Nah kira-kira kalau di situ misalkan saya masukin dengan ukuran persegi yang 3 sama 7, ngambil paling panjang itu berarti diagonalnya ini loh, diagonalnya ini ya. Nah itu kira-kira berapa gitu lah. Kalau diagonalnya tak carikan berarti akar dari 7 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. Berarti akar dari 49 ditambah 9. Dia cuma dapat akar 58. Oke, akar 58. Padahal disatakan di situ untuk diameternya tadi itu 8, diameternya 8. Berarti kalau diameter 8 tak bikin akar kan namanya akar 64 gitu ya. Nah, jadi kalau posisi kamu naruhnya itu nanti 37-nya itu sebagai alas tegak gitu ya. Ya nanti harusnya sih bisa karena di sini akar 58, di sini cuma akar 64. Jadi nanti ya. Kalau baloknya nanya itu kadang bahasa di situ kan dapat ya, dapat memuat ya. Nah, kalau dapat memuat kan berarti terserah kamu naruhnya mau tidur gini, tapi kalau tidur kan makin lebar. Gak cukup kalau tidur jelas itu. Karena kalau kamu tidur ya ukurannya kan di sini 7, di sini 7, diagonalnya pasti nanti akar 49, 49, 98 nggak cukup ya. Tapi kalau naruhnya yang 37 tegak taruh gini cukup ya. 3, 2, 1. Oke ya. Yuk lanjut. 16 ditanyakan ada fungsi fx. Nah ini kemarin sudah ikut Pak Har ya, entah yang offline entah yang online, ternyata keluar ya di tahun 2024 ini ya. Jadi ada fx di situ ada 5c min x. F inverse dengan 3 ditambah c kuadrat ternyata nilainya 3. Ditanya PQ nya berapa. Nah ini kalau nyari inverse nya kangelan ya. Makanya kemarin di penalarannya Pak Har gitu kan kemarin disampaikan ya. Ya kalau inverse itu jangan cari inverse-nya, intinya disamakan gitu loh, disamakan. Posisi yang sebelah sini sama dengan sebelah sini, artinya apa? X-nya kamu udah pasti dapat 3. C-nya yang dicari Mas, ya C-nya berarti lihat posisi yang lain. Berarti nanti 5C dikurangi X senilai dengan 3 ditambah C kuadrat. X-nya berapa 3? Ya disubstitusi. Berarti 5C kurang 3 sama dengan 3 ditambah C kuadrat. Artinya di situ kalau C kuadrat tak pindah kan jadi 5C, 3 pindah jadi plus 6. 0 faktor gitu loh. Berarti dapat C 3 2 min artinya C-nya bisa 2, C-nya nanti juga bisa 3. Oke ya. Yes.
Ya, walaupun ngambil mau C-nya 2, mau ngambil C-nya 3, tapi pembandingnya adalah 4 ya. Berarti P-nya nanti nilainya lebih kecil ya. P-nya lebih kecil. Oke, 16. Inverse ya. Inverse. 3, 2, 1. Oke, yuk lanjut lagi ya. Masih ada berapa ya? Oh, ini cukup tidak cukup dulu ya. Oke, sebelum saya bahas cukup tidak cukup, ada bonus soal dulu tadi ya. Nah, nomor 19 sama 20 ya. 19 dulu ya. Nah, ini kemarin yang tak spill ya. Ada urean, ini jawabannya urean ya kemarin ya. Jadi bukan pilihan ganda ya. Jadi kalau jawab nanti hati-hati ya. Nah, jangan sampai salah ya. Ini bukan akar 6 ya, ini akar 16 yang betul itu. Nah, ketikanya salah ya. Akar 6 kangelan ngitung ya. 16 ya betul, salah aslinya 16 ya. Jadi 6 ditambah nanti ada 4 dibagi 2 ditambah D nanti ya 11. Karena dia pembagian ya dahulukan dulu, ditambah D nanti 11. Berarti 8 ditambah D nanti 11, maka D-nya nanti dapat di 3. Oke ya. Nah, jadi ada uraiannya ya. Nah, ini ada 19 itu urean ya. Sama 20-nya juga urean ini. Nah, babnya apa Mas? Ya, seperti yang kemarin tak spill, babnya adalah kaidah pencacahan ya. Jadi ada bilangan di situ 0, kemudian 1, 2, 3, kemudian 4. Buat dari kiri sama ke kanan 5 digit ya, 5 digit. Berarti kamu bikin 5 kotak ya. Dengan angka pertama tidak boleh 0. Jadi yang pertama hanya boleh angka 1, 2, 3 dan 4, enggak boleh 0. Tapi yang belakangnya harus angka 1 atau angka 3, 1 atau 3 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Ingat di situ memang yang bagian belakang lebih sempit, maka ngisinya dari belakang dulu. Berarti kalau di sini ada 1, 3 ya 2 pilihan. Yang depan ingat kata-kata di situ kalimatnya jelas, dia permintaannya harus 5 angka berbeda. Ya, jadi angka yang udah dipakai nggak bisa dipakai lagi ya. Jadi kalau di situ udah dipakai entah 1 atau 3, misal pakainya 1 Mas, ya 1 dicoret nanti gitu aja ya. Tinggal 3 pilihan. 1 dipakai, misal 3 dipakai, berarti tinggal angka 2, angka 4 sama angka 0. Karena 0 boleh di tengah. Yang penting kan 0 itu nggak boleh di depan aja ya. Ada berapa bilangan? 3. Dipakai 1, 2. Dipakai 1, 1 gitu ya. Ya bahasanya sih kalau ini tak coret ya, dicoret pilih 4 ya, nanti ini tinggal 2 sama 0 gitu loh maksudnya ya. Jadi jawabannya nanti 3 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 nanti dapat 30. Nah, isikan aja 30 ya. Jadi ada dua isai ya, isian singkat ya. Bukan koma-koma ya. Isinya bulat ternyata ya. Oke, 20 19. Nah, ternyata juga ada 2 soal dengan model cukup tidak cukup gitu ya. Nah, jadi pertanyaan pertama untuk di nomor 17 adalah F dan G didefinisikan sebagai fungsi yang sudah ada di situ. Pertanyaan sekali ini apakah? Berarti kalau apakah itu jawabannya harus pasti ya atau pasti tidak, nggak boleh keduanya. Nggak boleh keduanya gitu ya. Apakah F2 dikalikan G2 kurang dari 0? Kalau saya cari F2 dulu, berarti dapatnya adalah 2 ditambah A dibagi bawah ganti 2, nanti 2 kurangi 1 dapat adalah 2 plus A. Oke ya. Sedangkan kalau G2 berarti nilainya adalah B kali 2 kuadrat min 3 atau ditulis 4B min 3. Nah sekarang berarti pertanyaan adalah F2 tadi adalah 2 plus A dan G2-nya adalah 4B min 3. Apakah ya itu kurang dari 0? Nah ini yang mau diproses jadi pertanyaan ya. Untuk nomor 1 dulu, A kurang dari 5 dan B-nya kurang dari 1. Oke, jelas ya kalimatnya ya. Kalau B kurang dari 1 dan A kurang dari 5, A kurang dari 5 itu bisa ngambil sembarang. Jadi karena di sini memang bentuknya variabel 2 persamaan ya, kamu nyoba aja kira-kira angkanya nanti berapa yang dia menyatakan cukup terus atau tidak terus atau bisa cukup bisa tidak gitu ya. Semisal ketika saya ngambil ya di sini misalkan A-nya ngambilnya 4 gitu aja, berarti kan nanti jadinya 8 gitu ya. Jadinya nanti kan 8 kali berapa Mas ya. Kalau B-nya saya ngambil ya, misal ya, tak pasangin aja sekalian ya, tak pasangin sekalian. Kalau A-nya 4 tapi nanti saya ngambil B-nya itu adalah 0 gitu ya. Kan jadinya gini toh. A-nya 4 berarti 8, B-nya 0 berarti kan min 3. Nah, berarti kurang dari 0, bener ya, bener.
Tapi ketika di situ, misalkan saya ngambil B-nya tadi A-nya 4 sudah, tapi sekarang B-nya saya ngambil misalkan ya, kurang dari 1 itu misal 0,9 kan boleh ya. Di situ nggak ada kata-kata A dan B itu adalah bilangan bulat ya, nggak ada. Yang penting bebas ya. Artinya kan saya dapetin bilangannya A-nya 4, berarti dapatnya 6. A-nya 4 ya, 6 ya, ini 6 ya. Oke, nah oke. Karena di jumlah ya. Tapi B-nya dapat 0,9. Kalau 0,9 tak kali 4, itu kan dapatnya 4 kali 0,9 itu kan dapatnya adalah 3,6 dikurangi 3. 3,6 dikurangi 3 berarti kan dapatnya adalah 0,6. 0,6 itu kan dapatnya kurang dari 0 berarti salah ya. Artinya kalau pakai nomor 1 nggak cukup karena bisa ya bisa tidak gitu loh. Nggak jelas ya. Pakai 2 Mas. Oke, pakai 2. Sama A-nya lebih dari 1, B-nya nanti lebih dari 0 ya. Tambah sama ini ya. B-nya lebih dari 0 ya kamu ngambil aja lagi. A lebih dari 1 kan sekali lagi kamu bisa ngambil A-nya nanti 4 gitu loh. Gak apa-apa dengan contoh yang sama ya. Dan B-nya sekarang lebih dari 0. Sekali lagi B lebih dari 0 itu bebas. Kalau kamu ngambil B-nya itu misal 2, A-nya 4 berarti kan 6 dikali 5 ya. Berarti kurang dari 0 kan? Salah. Oke ya. Tapi kalau misal B-nya sekarang saya ngambilnya adalah 0,5 separuh kan boleh karena lebih dari 0 toh. Berarti kan nanti dapat A-nya 4 artinya 6. Kemudian B-nya setengah kali 4 min 2 kurangi 3 min 1 kurang dari 0 kan betul. Artinya nggak cukup juga ya. Jadi pakai 1 nggak cukup, pakai 2 itu pun juga tidak cukup ya. Tinggal sekarang kalau digabung ya. Kalau digabung artinya kan di sini A-nya kan boleh kamu ngambil antara 1 sampai 5 dan B-nya di sini boleh juga ngambil antara 0 sampai 1 dan itu sudah terlaksana ya. Karena dengan A-nya ngambil 4 itu udah masuk di sini, A-nya 4 udah oke. B-nya antara 0 sampai 1. Oke, B-nya antara 0 sampai 1 sekarang ya. Sekali lagi, kalau B-nya saya ngambilnya adalah 0,5, berarti kan pernyataannya jadi kayak tadi ya. 6 kali min 1 kurang dari 0, betul. Tapi kalau saya B-nya ngambil 0,9, maka dia jadinya adalah 6 dikali dengan 0,6 kurang dari 0 itu salah ya. Ya wis, tunjukin pakai angka gitu aja ya. Nanti kalau mau nyoba ya lebih cepat aja lagi. Ini kan cuma saya sambil jelasin sambil ngelis, maka mungkin bisa 1 menit lebih ya. Nah, maka nanti jawabannya adalah yang ini ya. Dua-duanya nggak cukup ya. Walaupun digabung tetap di situ tidak bisa menentukan nilai pasti berapa nilai dari V2 F2 apakah kurang dari 0 atau tidak ya. Oke, 17 ada screenshot dulu silakan boleh. 3 2 1. Oke ya. Yuk lanjut untuk soal yang terakhir sebenarnya nomor 18 di situ ya. Jadi di situ ada suatu segitiga. Apakah garis bagi pertanyaannya apakah lagi ya? Oke, kalau saya ilustrasikan ke dalam gambar ya, ke dalam gambar. Koordinat A di situ 1,1 ya, 1,1. Oke, 1,1. Oke. Kemudian titik yang B 1,3. Oke, kita bikin di situ 1,3. Nah, ini 3 ya. Yes. Nah, titik yang terakhir titik C itu kan D,2 ya. Kalau 2 itu kan di sini, cuma masalahnya X-nya itu nggak tahu ya, X-nya itu nggak tahu. Jadi X-nya kamu bisa bikin sepanjang ini ya. Nah, nggak tahu di mana posisi nilai D-nya gitu loh. Nah, jadi segitiganya belum tahu bentuknya kayak apa gitu ya. Yes. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti garis Y sama dengan MX itu memotong gradien ya. Jadi saya kasih ilustrasi dulu. Yang namanya garis Y sama dengan MX. Nanti kalau misal pernah lihat tadi dan tadi udah contohnya udah ada ya. Kalau Y sama dengan X itu kan gambarnya pas ya, di bagian tengah-tengah pas. Tengah-tengah pas. Jadi kalau di sini ada titik 1,1 pas di situ ya. Nah, ketika kamu dapetin gradiennya yang nilainya lebih dari 1, contoh ya misal ya, kalau saya bikin contohnya Y sama dengan 2X lah misal. Kan nanti 2 itu berarti lebih dari 1 ya. Kan gantinya jadi gini toh. Ketika X-nya 1 berarti kan Y-nya nanti dapatnya 2. Nah, jadi gambarnya nanti akan lebih condong ke arah atas ya. Nah, jadi nanti gambarnya ke sini. Nah, sebagai batasan ya. Nah, jadi yang ke sana itu garis-garis yang
nanti lebih dari 1. Sedangkan terbalik gambar satunya nanti ya, gambar satunya. Kalau saya misal gambar Y sama dengan misalkan ya setengah X itu. Kan kalau kamu dapat X1 berarti Y-nya cuma dapat setengah. Artinya kalau Y-nya X-nya 1, nah dia cuma dapat setengah. Nah, nantinya nanti di sini. Nah, jadi gambarnya nanti ke sini arahnya. Nah, betul. Jadi kalau arahnya ke sini nanti yang X nilainya nanti kurang dari 1 ya. Kalau nanti ini yang sama dengan dapat ya ilustrasinya kira-kira seperti itu ya. Nah, baru ke soalnya sekarang. Yuk, yang nomor satu dulu ya, nomor 1. Kalau M-nya lebih dari 1 dan D-nya kurang dari 1. Ingat kalau D kurang dari 1, D-nya kurang dari 1 tapi di situ D-nya bisa min bisa plus ya. Kan batasan angka 1 itu kan di sini Bang. D-nya kan di sini ya. Ya kalau dia kurang dari 1 D-nya berarti bisa gambarnya itu bisa ini loh. Bisa gini. Loh ini segitiganya, bisa gini gitu loh ya. Bisa gini. Nah, bisa gini juga gitu. Nah, tergantung ya. Yes, hitung ya. Terus gambar yang gradinya gimana Mas? Nah, kalau saya bikin batasan, ini kan titiknya tadi 1,1. Nah, kalau yang ini ya, yang ini namanya Y sama dengan 1. Tadi sudah saya jelaskan, ketika gambarnya Y-nya lebih dari 1, nanti gambarnya ini ya, Y-nya lebih dari 1, Y lebih dari 1 gitu ya. Nah, di situ kan gambarnya kalau Y-nya lebih dari 1, gambarnya lebih condong ke arah atas. Tapi kalau kurang dari 1, lebih condong ke arah yang bawah. Karena kalau X-nya nanti semakin gede, Y-nya cukup semakin kecil juga ya. Jadi gambar-gambar gradien yang garisnya nanti batasan M-nya lebih dari 1, ya nanti gambarnya bisa gini. Bisa gini, bisa gini ya. Nah, bisa gini. Nah, bisa gini itu ya. Nah, gitulah maksudnya ya. Oke, bisa dipahami gambarnya ya. Artinya apa? Ya kalau di situ ditatakan dia nanti motong, ya jelas nanti motong gitu ya. Oke. Jadi ternyata di situ gradiennya kalau dia lebih dari 1, maka dia motong titik D. Karena D-nya di situ kan kurang dari 1. Kalau D-nya kurang dari 1 ya berarti dia segitiganya yang warna orange ya. Yang warna orange gitu. Nah, cuma nggak tahu gambarnya nanti kayak apa. Tapi kalau misalkan kamu ngambilnya yang nanti garisnya nanti seperti ini, nanti kan pasti kepotong juga itu. Walaupun tipis ya, pasti kepotong. Nah, kan katanya cuma motong toh, yang penting motong, tidak harus penting motongnya seperti apa. Sedangkan untuk gambar yang kedua, oke, kalau gambar yang kedua, ya ini harus digambar ulang ya, biar nggak bingung nanti, nggak rancu ya. Oke, titik yang kedua adalah 1,1 lagi. Kemudian yang ketiga tadi adalah titik yang 3 ya, satunya nanti yang 3. Sekali lagi titik garis 2 ya. Tak gambarkan dulu. 2 itu di sini ya. Jadi D-nya belum tahu loh ya, ini D-nya yang mana gitu. Cuma angkanya ini jelas 2 gitu ya. Yes. Oke, yang kedua, kalau misalkan sekarang M-nya lebih dari 0 tapi D-nya kurang dari 0 ya. Jadi bahasa D kurang dari 0 artinya segitiganya sudah bisa dipastikan bahwa segitiganya nanti D kurang dari 0 negatif ya, D-nya negatif. Kalau negatif itu ya udah paling min 1 lah mungkin ya, seperti ini, atau min 2 kayak gini, atau min 3 kayak gini. Dah nanti kira-kira segitiganya seperti itu. Jadi kamu bikin aja gambarnya seperti itu, nggak apa-apa ilustrasinya. Cuma masalahnya adalah ketika di situ M-nya lebih dari 0, jelas ya, M lebih dari 0 itu kan bisa 1, M-nya bisa 1, bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1. Nah, oke ya. Kalau dia pas ya, sama dengan 1. Nah, nanti seperti ini. Ini sama dengan 1 gitu. Kalau M-nya lebih dari 1, ya nanti gambarnya kayak tadi. Nanti gambarnya bisa gini, ya, bisa gini gitu loh. Nah, motong nanti sih, betul ya. Jadi kalau nanti ini motong, betul motong. Nah, cuma masalahnya ketika M-nya di situ walaupun lebih dari 0, tapi kan dia kurang dari 1. Kalau dia kurang dari 1, berarti kan gradiennya nanti garisnya adalah yang bawah tadi ya, batasannya ya. Nanti mau gini boleh. Nah, atau juga bisa gini. Nah, atau bisa gini gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang di sini kan nanti gambarnya adalah tidak motong. Jadi jawabannya nanti bisa ya
tapi juga bisa tidak, nggak tahu dia ya, bisa ya bisa tidak. Artinya kalau pakai nomor 2 itu nggak cukup, karena jawabannya bisa motong ya, juga bisa tidak motong. Tapi kalau gambarnya pakai nomor 1 itu bisa dipastikan adalah kalau M-nya lebih dari 1 dia pasti memotong segitiganya. Makanya nanti jawabannya adalah yang ya. Oke, mungkin seperti itu ya terkait dengan pembahasan untuk PU dan kuantitatif ya, karena jadwalnya nanti gantian saja. Jadi untuk sesi yang kedua nanti silakan habis ini nanti ada bahasa Indonesia ya terkait dengan PU verbal sama PPU kalau nggak salah ya. Nanti silakan diikutin aja nggak apa-apa. Dan untuk nanti siang jangan lupa nanti ada jeda 1 jam, kemudian nanti 1 jam 1 kembali lagi ya. Nanti kembali lagi untuk literasi bahasa Inggris ya nanti, tapi linknya nanti berbeda. Makanya sekali lagi kami sampaikan bahwa di Neutron nanti tidak diperjualbelikan terkait dengan link ataupun soalnya ya. Jadi untuk siswa Neutron semuanya nanti gratis, jadi nggak usah khawatir, kita memaksimalkan apa yang memang nanti di Neutron kita maksimalkan ya, entah dari latihan, entah dari tryout, entah dari modul, semuanya memang prediksinya ya ibaratnya sudah mirip-mirip seperti itu. Nah kita tambah lagi dengan soal-soal asli yang memang kemarin diteskan ya, kebetulan hari ini nggak ada tes. Jadi nanti persiapannya lebih bagi yang besok tanggal 2 atau nanti tanggal 3 tes ya, nanti silahkan bisa semaksimal mungkin dimaksimalkan. Ya kalau dari soalnya sih ya, kalau mungkin untuk paketnya yang berbeda ya barangkali kalau memang hanya beda di bagian angkanya, saya rasa sih harusnya tetap paham ya. Karena paling enggak udah ada gambaran soal yang modelnya keluar tuh kayak apa. Jadi eksekusinya jadi lebih cepat. Nggak mikirin lagi harus ngapain gitu ya. Ya paling enggak dengan angka PO ya harusnya bisa lah 9-10 nomor ya, 8-9-10 ya. Paling enggak kalau seperti itu nanti tinggal ditambah PO yang verbal ya. Kalau untuk kuantitatif ya ibaratnya kamu bisa 15 nomor, 16 nomor, 17 nomor ya. Semoga nanti bisa sampai ke situ ya. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan untuk hari ini. Nanti gantian untuk sesi yang kedua terkait dengan pembahasan yang bahasa Indonesia. Nanti silahkan ditunggu aja ya. Nanti ada persiapan untuk tes berikutnya ya. Kalau nggak ada, oke ya. Yang penting jangan keluar dulu ya. Nanti karena kalau nanti keluar, nanti harus join lagi. Kita harus memilah-milah lagi nanti untuk siswa yang kita admit ya. Karena memang kita tidak semua kita bisa admit ya. Nanti kalau bisa jangan keluar dulu. Udah dimatiin dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa nanti suaranya atau videonya. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Disambi-sambi ya silakan. Tapi yang penting jangan keluar dulu ya. Nggak usah keluar dulu daripada nanti harus masuk lagi, minta join lagi. Nanti harus kita ACC lagi kan agak susah ya, karena kita pilah-pilah memang takutnya ada siswa di luar Neutron yang nanti ikut ya. Makanya kalau bisa nggak usah, di dalam aja yang sudah di-admit udah nggak usah keluar dulu ya. Nah, nanti seperti itu ya. Oke, kalau nggak ada dari saya dulu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Paling nggak ada gambaran untuk soal yang nanti diteskan seperti apa. Nah, besok bisa semaksimal lagi, bisa maksimal lagi nilainya supaya untuk gelombang 1 semua yang siswa Neutron di sini bisa lolos, bisa keterima di pilihan 1 untuk jurusan masing-masing ya. Kalau nggak ada dari saya dulu, terima kasih untuk sesi ini. Sukses buat kalian semua ya. Jangan lupa follow IG kita dan selalu untuk Neutron yang terbaik ya. Dari saya terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.